Keislaman Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ketika keislaman Zubair bin Awam radhiyallahu anhu diketahui oleh pamannya, dia dipanggil oleh pamannya. Kemudian dia ditanya oleh pamannya, "Apakah engkau sekarang menjadi pengikut agama Muhammad? Apakah engkau tidak mau mengikuti agama nenek moyangmu sebelumnya? Apakah engkau suka menjadi orang hina?" Dia menjawab dengan tegas, "Saya mengikuti agama Allah. Saya mengikuti agama Allah." Kemudian dia diikat oleh pamannya. Ketika dia dianiaya, pamannya selalu bertanya, "Apakah engkau suka mendustakan agama Muhammad dan kembali ke agamamu yang dulu? Selama engkau belum memeluk agamamu yang dulu, selama itu saya tidak akan melepaskanmu dari ikatan ini." Dia menjawab dengan tegas dan tulus, "Saya tidak akan mendustakan seruan Muhammad. Saya ingin memeluk agama Allah dan tidak akan mengikuti agamamu." Begitulah dia saat itu meskipun dia masih sangat muda. Setelah beberapa hari dianiaya oleh pamannya, dia akhirnya dibebaskan. Tetapi tidak lagi diakui sebagai anggota keluarga oleh pamannya dan oleh seluruh keluarganya, seperti halnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi terlepaslah dia dari penganiayaan yang sangat kejam ini, dan ia tetap menjadi pengikut dan pemeluk Islam. Keislaman Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebelum memeluk Islam adalah salah satu budak dari Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum musyrikin Quraisy. Setelah diketahui oleh tuannya bahwa dia telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dia dianiaya oleh tuannya dengan cara yang sangat kejam. Lehernya diikat dengan tali panjang, lalu ikatannya itu diberikan kepada anak-anak yang sedang bermain di jalan untuk mereka tarik-tarik dan mainkan. Saat diperlakukan seperti ini, dia selalu mengucapkan kata-kata dengan lantang, "Ahad, Ahad, Ahad." Itu berarti Tuhan hanya satu, Tuhan yang sebenarnya hanya satu. Umayyah menganiaya Bilal seperti itu. Hal itu dimaksudkan agar ia kembali ke agamanya yang dulu, yaitu menyembah berhala. Meskipun penganiayaan terhadapnya sangat kejam, dia tidak bergeming sedikit pun, dan dia tetap mengikuti seruan Nabi SAW dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, penganiayaan terhadapnya semakin keras dan semakin berat. Suatu hari lehernya diikat kuat-kuat dengan tali dan tangannya, lalu dia dibawa keluar rumah dan dibawa oleh tuannya ke padang pasir yang luas di tengah hari, di tengah panasnya teriknya matahari. Saat itu, jika ada sepotong daging yang ditaruh di padang pasir, beberapa jam kemudian daging itu akan kering karena sangat panas. Di padang itu, dia dibaringkan menghadap matahari yang terik, lalu sebuah batu besar ditaruh di dadanya. Tuannya berkata kepadanya, "Saya tidak akan melepaskanmu dari siksaan ini. Tetapi jika engkau akan mendustakan Muhammad dan kembali ke agamamu sebelumnya, menyembah berhala Lata dan Uzza." Bilal menjawab dengan tegas dan tidak bergeming sedikit pun, "Ahad, Ahad, Ahad." Artinya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang sebenarnya hanya satu, Tuhan yang sebenarnya adalah yang Maha Esa. Dengan siksaan yang sangat berat ini, bukannya Bilal kehilangan imannya, tetapi justru semakin menguatkannya. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara kebetulan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan melalui tempat itu, dan dia melihat Bilal dianiaya begitu kejam oleh tuannya. Maka dia menegur Umayyah, "Wahai Umayyah,
Tidakkah engkau takut kepada Tuhan yang menciptakan kamu ketika kamu menyiksa orang yang kamu anggap hina ini? Sampai kapan engkau ingin menyiksa orang ini?" Umayyah menjawab, "Kaulah yang pertama kali merusak orang ini, bukan?" Abu Bakar berkata, "Oh, jadi saya yang menghancurkan orang ini?" Umayyah menjawab, "Ya, orang ini adalah budakku. Mengapa engkau menyuruh dia mengikuti Muhammad?" Mendengar jawaban tersebut, Abu Bakar menyatakan bahwa ia mampu menggantikan harga Bilal ketika Umayyah membelinya. Jadi Umayyah dan Abu Bakar berunding mengenai ini. Akhirnya Abu Bakar mengganti harga Bilal kepada Umayyah dengan uang tunai saat itu juga. Dengan demikian, Bilal dibebaskan dari penganiayaan yang sangat kejam. Kemudian Bilal yang masih menderita sakit akibat kekejaman tuannya diajak ke rumah Abu Bakar. Saat itu turun wahyu dari Allah kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan." Diriwayatkan lebih lanjut bahwa setelah Bilal dirawat oleh Abu Bakar yang kemudian sembuh dan sehat seperti sedia kala, maka oleh Abu Bakar ia dibebaskan. Selanjutnya ia tetap menjadi pengikut Nabi SAW serta seorang muslim sejati.